Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pratama dari kelas 11 Teknik Pemesinan 2. Saya calon kandidat Ketua OSIS nomor urut 1. Dan saya Abu Sofyan dari kelas 10 Mesin Kapal 2. Saya calon kandidat Wakil Ketua OSIS nomor urut 1. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita bisa menyampaikan visi dan misi sebagai calon kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Visi kami adalah menjadi sebuah wadah untuk para siswa dan siswi SMK Negeri 5 Batam dalam menampung kreativitas, inspirasi dan aspirasi dalam melalui organisasi siswa intrasekolah. Misi kami yang pertama adalah menjalin komunikasi antar ekstrakurikuler agar terbentuknya suatu program kegiatan siswa. Dan yang kedua adalah mengadakan ajang perlombaan olahraga dan seni antar siswa di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan peran media sosial dan majalah dinding untuk sosialisasi dan menampung aspirasi para siswa SMK Negeri 5 Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Sajad dari jurusan 11 Mesin Kapal. Di sini saya sebagai calon kandidat Ketua OSIS nomor urut 2. Dan saya Muhammad Afdal, kelas 10 Desain Rancang Bangun Kapal. Di sini menjadi kandidat calon Wakil Ketua nomor urut 2. Visi berperan aktif dalam pengembangan minat dan bakat siswa-siswi SMK Negeri 5 Batam melalui organisasi siswa intrasekolah. Misi mengadakan kegiatan pengembangan diri secara rutin bagi seluruh siswa-siswi SMK Negeri 5 Batam sesuai dengan kebutuhannya dan minatnya masing-masing. Menjadi wadah pemersatu siswa mulai dari lingkup terkecil hingga lingkup terbesar guna untuk mewujudkan program kerja yang berkualitas, menanam rasa cinta tanah air dan budaya terhadap siswa-siswi SMK Negeri 5 Batam. Hello guys, welcome back to Jeritan Grafika. Di sini kami tidak hanya membahas soal grafika, melainkan tentang info terkini SMK 5 Batam dan gosip-gosip terkini atau soal mereka. Jadi guys, sebenarnya kalian penasaran nggak sih kenapa saya kali ini beramai-ramai? Penasaran banget. Jadi, Jeritan Grafika kedatangan host baru yang cantik-cantik banget. Sebenarnya kalian penasaran nggak sih siapa nama mereka? Jadi, mereka akan membawa topik kali ini dan topik selanjutnya dimulai dari ujung sana, kakak cantik sana. Namanya siapa, Kak? Saya Deva Afrila, biasa dipanggil Deva, dari 10 Grafika 1. Kak? Perkenalkan, nama saya Suci Nolondari, biasa dipanggil Suci, dari kelas 10 Grafika 2. Dan Kakak? Perkenalkan, nama saya Sarah Pontia, biasa dipanggil Sarah, dari kelas 10 Grafika 3. Jadi guys, berhubung mereka sudah ada, saya akan izin pamit untuk topik kali ini, dan di video kali ini mereka yang akan membawa video kali ini. Kayak mana videonya? Mari kita tonton. Oke guys, kalian masih ingat kan sama pemilihan ketua OSIS kemarin? Nah, sekarang mereka ada di samping saya. Boleh dong perkenalan dirinya dulu. Dari saya? Ya, dari ketua OSIS. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Sajad dari jurusan 11 Mesin Kapal. Nah, dan saya Muhammad Iqbal Pratama dari kelas 11 Teknik Pemesinan 2. Gimana sih perasaan pas pemilihan ketua OSIS, Kak? Dari siapa dulu nih? Dari Bang Sajad. Oke. Dari saya,
Untuk perasaan ya. Perasaan ini sebenarnya apa ya? Nggak ada rasa senang, nggak ada rasa sedih, biasa-biasa saja. Iya. Soalnya memang dari awal memang nggak ada berambisi atau memang nggak ada niatan untuk jadi ketua sih atau naik jadi ketua. Kalau Kak Iqbal? Kalau saya juga sebenarnya sama kayak si Sajat, cuma ya ikut-ikutan lah, cuma angkat tangan gitu kan. Kapan mau jadi ketua? Saya. Iya gitu aja, nggak ada Nah, memang niatan nggak ada. tiba-tiba pas penyeleksian nama kami berdua dipanggil. Gitulah ceritanya. Makanya nama kami berdua yang di depan, tampil di depan tuh orasi di depan. Sebenarnya jadi ketua OSIS ini memang dari hati atau terpaksa? Sebenarnya. Dari siapa dulu nih? Dari siapa? Boleh dari Kak saja. Oke, dari saya. Oke, kalau dari saya awalnya memang agak terpaksa ya. Karena memang nggak sesuai dengan minat hati kemarin tuh. Saya dulu waktu itu saya ingin jadi menteri politik. Oh, jadi Awalnya. ceritanya, ya jadi ceritanya Kak saja jadi menteri politik. Iya, saya udah plan lah kemarin ke menteri politik, udah buat program-programnya. Ternyata disuruh lah jadi ketua karena katanya cocok dan segala macamnya. Katanya cocok. Katanya. Tapi nggak tahu ya kan. Seiring waktu udah berjalan, ya sudahlah, apalagi kan yang mau diubah. Oke. Itu kok dari saya. Kalau dari Kak Iqbal gimana? Kalau saya ini waktu pas penyeleksian ketua OSIS, saya juga sempat tidak hadir gitu kan. Orang si Kak Sajat dengan rekan-rekan yang lain, mereka hadir gitu dengan penyeleksian sampai hari terakhir. Pas di hari terakhir, tiba-tiba nama saya keluar gitu. Nama saya yang jadi calon ketua OSIS. Loh, kok tiba-tiba gitu keluar kan? Pemilihan ikut penyeleksian pun jarang. Tiba-tiba di hari akhir ikutlah jadi ketua, jadi calon ketua gitu. Nomor urut 1 lagi. Gitu. Nah, disuruh maju itu awalnya memang gak ada niatan sama sekali pengen jadi ketua juga. Mungkin karena dorongan dari teman-teman juga pas kemarin tampil di depan pada teriakin tuh satu. Jadi adalah sedikit kebanggaan kan dibilangin gitu. Nomor urut 1. Tapi ya kayak gitu. Warga SMK 5 mungkin lebih memilih Kak Sajat. Terus gimana nih perasaannya? Kan kalian berdua udah biasa nih ya, kawan gitu kan. Pas tahu-tahu kalian harus menjadi lawan. Nah, gimana tuh perasaannya kalian berdua? Atau di depan aja menjadi lawan, di belakang tetap kawan gitu. Gimana tuh? Kami nggak ada lawan-lawan Kak. Kami membuat program kerja pun bareng kayak. Iya, visi misi program kerja kami buat bareng. Iya, satu tempat. Nggak ada ini ya? Nggak ada kayak musuh-musuhan jauh-jauhan, nggak ada. Malah jadi tim. Jadi di organisasi di OSIS itu apa aja sih? Yang organisasi di OSIS, maksudnya menteri-menteri yang ada di OSIS itu apa aja sih gitu? Yang ada sistem menteri-menterinya. Yang pertama itu ada menteri politik. Nah, menteri politik itu yang menterikan tuh Kak Iqbal untuk yang sekarang. Lalu ada menteri kewirausahaan, ada menteri sosial, terus ada menteri agama Kristen dan Islam, Menteri Pendidikan, Menteri Olahraga. Menteri olahraga. Dan ada 2 lagi sih, menteri desain media dan menteri satu lagi itu penambahan. Dokumenter. Dokumenter. Sebenarnya OSIS itu apa sih Kak? Kak, boleh Kak Iqbal, Kak Sajat. Kalau OSIS itu sebenarnya kira sudah pasti lah kan. Kepanjangannya itu organisasi siswa intrasekolah. Jadi mereka lah yang ada di sekolah itu untuk menjalankan sebuah event atau sebuah acara. Jadi OSIS ini kepengurusannya OSIS, tetapi anggotanya itu semua anggota yang ada di SMK 5. Semua siswa. Siswa yang ada di SMK 5 sebenarnya OSIS. Cuman kepengurusannya itu ada di kami. Nah, seperti itu. Boleh di spoiler nggak sih Kak, proker-proker dalam 1 tahun ini kan Kakak sebagai
ketua baru nih Kak Sajat. Boleh di-spoiler nggak sih yang bakal dilaksanakan proker tahun ini? Proker yang akan dilaksanakan tahun ini. Iya. Yang mencakup besar aja lah ya. Iya. Mencakup yang besar. Ya, insya Allah mudah-mudahan kami akan mengadakan Disnatalis. Disnatalis yang akan kami usahakan nih. Kami akan mengundang yang namanya band. Wah, bakal keren banget kalian itu. Kami akan mengundang yang namanya band. Iya. Ya, insya Allah mudah-mudahan terlaksana. Itu sih Band yang kami besar. usahakan. Ya, itu pasti besar sih, ulang tahun sekolah soalnya. Ada event lain nggak Kak? Festival budaya mungkin. Ya, ada festival budaya nanti. Wow, keren Festival banget budaya. gak sih? Kemungkinan ada festival budaya, sama nanti untuk yang organisasi kami akan membuat yang namanya kemah organisasi. Jadi nanti baru kali ini yang kami laksanakan kemah organisasi. Itu sih. Kalau pembina OSIS SMK 5 Batam siapa sih Kak? Untuk pembina OSIS pembina OSIS SMK 5 Batam yang sekarang itu Ibu Endah Kumalasari. Ceritain dong Kak, gimana tentang kemah? Kemah organisasi itu. Iya, Iya, kemah akan dilaksanakan nanti. Oh, itu proker saya sebenarnya. Soalnya plan saya kemarin tuh gini, yang saya lihat di SMK Negeri 5 Batam ini, saya kan survei juga kan ke sekolah-sekolah lain, kayak contohnya Diman, SMK 1. Nah, mereka itu kayak ngebuat acara, itu sama-sama kalau bisa dibilang. Prokernya sama-sama ngejalaninnya. Jadi kayak dari paskibranya, pramukanya, dari OSISnya, itu mereka bekerja sama. Jadi nggak kayak jalan sendiri-sendiri, yang punya event sendiri-sendiri ngebuatnya, yang ini sendiri-sendiri jalannya. Nah itu yang saya lihat di SMK 5 ini belum ada ke sana. Jadi saya mau kayak Semua ya mudah-mudahan berpartisipasi. ya semua berpartisipasi dalam hal tersebut. Kemudian kakak bilang nih ada pembinanya namanya Bu Endah. Boleh nggak sih di-spill dikit-dikit Bu Endah itu gimana? Bu Endah Kumalasari. Nama besar. Nama besar tuh. Siapa sih yang nggak kenal dengan Ibu Endah Kumalasari di SMK ini? Saya rasa orang kantin pun pasti kenal dengan yang namanya Bu Endah. Nah, ya Bu Endah itu kalau bisa dibilang dalam kesehariannya itu dalam kalau di OSIS itu sangat luar biasa sih kalau bisa dibilang. Dalam hal memberi motivasi, dalam hal memberi pendapat atau apapun itu, dia selalu ngasih. Kekurangan kita tuh selalu ditutupi sama dia. Itu sih luar biasa dari Bu Endah tuh kalau dalam hal OSIS. Mungkin dari Kak Iqbal. Bu Endah itu memasuk ke OSIS itu awal dia pindah dari sekolah lain. Dia datang dari SMK 5, dari alumni keempat kalau nggak salah. Dari angkatan keempat sampai sekarang masih memegang OSIS juga. Ya. Kayak gitu sih. Dari tahun 2013 kalau nggak salah. Bu Endah sampai sekarang masih bertahan jadi pembina OSIS. Sampai di angkatan Alhamdulillah. 14. Kak, kira-kira apa nih yang membedakan dari angkatan kakak sama angkatan tahun lalu? Dalam hal apa? Dalam hal ya program kerjanya atau apa? Oke, saya ngambil contoh yang pemilu kemarin aja ya. Pemilu kemarin kan kalau bisa dibilang itu online. Karena kita loadnya vote. Iya, waktu belum ada lah kelas 10. Iya. Belum ada kalian kayaknya. Belum ada kalian kok. Iya. Iya, memang betul. Belum ada kalian kemarin. Ya, belum. Nah, itu kemarin pemilihan OSIS itu online. Jadi itu agak ribet sih sebenarnya karena kita harus buat video, harus tag berapa kali itu. Itu kemarin berkali-kali tag karena nggak mungkin kita langsung lancar kan buat videonya gitu. Jadi kami buat videonya itu buat tag berkali-kali. Itu yang membuat kami ribet kalau di online. Nah, yang membedakannya itu di tahun ini itu offline. Kayak seperti kemarin kan, pemilu kemarin tuh kami orasi depan semuanya, kelas 10, 11, 11 sama 12 di depan semuanya orasi. Nah, itu simple menurut saya. Karena kita nggak perlu lagi kayak buat video tag berkali-kali, ngafal nggak perlu. Yang penting apa yang ingin kita sampaikan langsung. Jadi yang penting kita paham aja apa yang ingin kita sampaikan. Itu sih yang membedakannya. Terus gimana
apresiasi para penonton apa ya? Maksudnya adik-adik kalian yang melihat kalian waktu kalian menjelaskan itu. Menurut kalian kan udah puas belum sama hasilnya? Puas banget. Puas banget lah ya. Iya. Puas banget, Mama. Wah sih, karena kan apa ya, sebuah apa namanya itu kebanggaan tersendiri sih. Iya. Apalagi kita kan pernah yang namanya itu ngomong depan banyak orang gitu loh. Kita ini hampir 3.800 siswa kan, kalau bisa dibilang hampir 4.000. Kita ngomong depan mereka, dan itu nggak semua orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Itu sih kebanggaan tersendiri yang buat kami bisa seperti ini. Oh iya Kak, spill dong serunya jadi anak organisasi. Kan Bal? Pasti seru dong jadi Sangat anak sih. organisasi. Seru. Sangat seru. Nggak ada yang nggak seru sih, pasti Ya, seru. Yang dulunya jarang keluar malam. Iya, benar loh itu. Benar. Dan apalagi kalau misalkan ada event-event nih, Nginap kita di tuh sekolah. ada nginap sekolah, itu rapat terus. Kita tuh pokoknya kalau keluar malam tuh pasti melaksanakan hal yang positif, Iya. pasti itu. Dan orang tua pun pasti ngeizinin yang anaknya ikut dalam hal positif apalagi. Seru dong berarti jadi anak organisasi. Sangat seru. Ini seru banget loh kelihatannya. Nah gini nih, kan tadi kalian cerita tentang keluar malam gitu ya kan. Nah gimana sih, banyak nih kan adik-adik kalian tuh yang kesusahan buat mendapatkan izin, ya nggak sih? Iya, Izin benar, buat benar, keluar benar. malam. Apa sih trik dan ininya biar dapat izin orang tua dan yakin gitu loh orang tua kalau memang kalian tuh bener ikut kegiatan di sekolah gitu. Kalau gitu kami berdua nih Kak yang datangin rumah orang tersebut. Nah, Ih, datangin gila rumah banget. orangnya. Misalnya walaupun perempuan laki-laki kami datangin rumahnya. Datangin ibunya atau bapaknya, minta izin langsung gitu. Terus dengan kayak gini cara ngomongnya. Permisi, Bu, Pak. Maaf, kami ingin anak ibu sama anak bapak ikut rapat malam ini. Oh, kok malam kali, kata ibunya kan, atau bapaknya jawab, iya Bu, Pak, soalnya mungkin acaranya ini lagi mendadak gitu kan, mendadak butuhnya di besok hari, jadi butuhnya rapat malam ini. Terus kalau misalnya orang tuanya itu kontra, selalu jawab kayak, nanti kalau anak saya gini, itu saya sudah dapatin jawabannya, saya pakai nama saya. Kalau misalnya anak ibu ada apa-apa, atau anak ibu kemana-mana, keluyuran gak jelas, Ibu cari aja nama saya Bu. Ibu bisa hubungin saya. Ibu cari saya di mana, rumah saya di Flamboyan. Saya sebutin kayak gitu. Ya, pokoknya kita harus bertanggung jawab lah. Iya. Ya keren banget ya. Terus dari situ juga mungkin orang tuanya jadi lebih lega, percaya gitu. Oh ada yang tanggung jawab nih sama anaknya. Gitu. Terus juga pas pulang dari sekolah itu kami juga antarin tuh yang tadinya nggak dibolehin sama orang tuanya kan, kami antarin lagi pulang. Bu, ini Bu, maaf ya Bu, kami juga sebutin maaf karena kemalaman kan pulangnya. Ya, jadi kami juga inilah ada minta izin sama minta maafnya juga. Seru dong jadi OSIS. Kira-kira syaratnya apa sih? Syarat? Nggak ada syarat. nggak ada syarat sebenarnya. Yang mau masuk, ayo. Iya. Yang mau masuk ya sudah. Seperti itu. Nggak apa. Kita nggak mempatokkan selalu harus ikut, enggak. Iya, yang penting dia tuh dari niatnya aja lah. Mau datang, silakan, kami juga welcome. Mau dari sekarang nih, mau masuk kan? Kak, saya mau masuk. Boleh datang aja, ikut Kalau gabung. telat gitu. nggak apa-apa. Telat masuknya, nggak apa-apa telat. Yang penting ada niat gitu, kayak pengen datang gitu kan. Pengen datang. Yang penting dia tuh hadir lah. Walaupun kita awalnya masih kurang percaya diri kan. Mungkin kita nanti nggak bisa maju di depan, ngomong di depan banyak orang gitu. Jadinya kita coba kan berusaha masuk ke organisasi OSIS misalnya kan. Jadi dari situ kita juga bisa belajar. Walaupun awalnya kan kita nggak tahu nih kayak mana harus masuk OSIS itu harus kayak mana. Tapi dengan ya kami juga kalau misalnya ada orang baru mau masuk gitu silakan masuk. Kami juga ngerangkul semuanya gitu. Kalau manfaatnya ikut kegiatan OSIS itu apa Kak? Manfaatnya bisa berpublic speaking. Apa sih namanya? Kayak berbicara di depan orang ramai Nggak gitu. malu. Iya, nggak malu, terus kepercayaan diri itu ada gitu. Jadi Lebih kita meningkat. ya, jadi kita lebih percaya diri di depan orang, nggak
nggak gimana, kayak misalnya kita calon pemilihan ketua OSIS kemarin tuh kan, di depan rame orang tuh, 3 angkatan, kelas 10, kelas 11, kelas 12 kan. Terus kalau misalnya kita masih awal kan, ragu, grogi, kaulah duluan gitu kan. Jadi kita enggak, kita maju, kita udah siapin diri kan, kita udah punya materi, segala macam, kesiapan fisik mental ya kan. Mau itu dicemoohin belakang atau disorakin gitu kan. Kita juga udah tahu resikonya gimana. Tapi pas kita maju, orang malah respect gitu. Cara pembawaan kita tuh bagus, cara berbicara kita di depan mereka tuh masuk dengan telinga mereka. Tuh, tapi sebenarnya nggak hanya yang dibilang Kak Iqbal sih, sebenarnya banyak. Ya salah satunya tadi yang bilang sama Kak Iqbal, dan kita pun bisa mengatur waktu sebenarnya. Atur waktu tuh itu sangat penting sih, memanage waktu. Kita kan sekolah kan, tambah lagi organisasi, itu kan pasti waktunya itu benturan ya kan, waktu belajar sama organisasi. Nah itu gimana caranya kita bisa mengatur waktu itu secara bisa dibilang tuh lebih bagus waktunya tuh, kita atur. Gimana caranya? Terus sama juga ada kita juga bisa dapat belajar memimpin, memimpin diri kita. Jadi kakak ada pernah dapat kata-kata nih, jangan pernah mau memimpin kalau tidak mau dipimpin. Ya seperti itu. Wow, keren banget. Ini pertanyaan bonus dari sutradara di belakang nih ya Kak. Kan udah banyak nih diceritakan pengalaman-pengalaman serunya, pengalaman bareng teman-temannya. Ada nggak sih penghambat untuk diri sendiri untuk maju itu apa sih? Dan boleh nggak sih Kak di-spill bagaimana melatih mental untuk ngomong di depan teman-teman sekalian itu sih Kak? Boleh dari Kak Sajat atau Kak Iqbal? Mungkin ketua lebih dulu. Ya, ketua dulu ya, boleh ya. Kita hormatin. Apa tadi? Penghambat untuk diri sendiri dan tipsnya untuk melatih mentalnya ngomong di depan. Untuk tips melatih mental ngomong di depan. Iya. Ya yang pertama tuh ini sih, harus memahami materi yang akan kita sampaikan tuh apa sih, materi yang kita sampaikan, temanya apa. Itu kita harus paham tuh, harus paham. Dan yang kedua tuh kita harus berani sih sebenarnya, berani. Yang penting coba aja. Walaupun itu belum pernah kita laksanakan, yang penting kita coba. Tapi kan gini Kak, gitu Kak, nggak usah ada tapi. Yang penting kita coba. Dan kita akan merasakan tuh nanti. Gimana sih rasanya nanti udah coba gini? Gimana sih rasanya? Itu. Jadi kita kalau sudah mencoba, kita tahu rasanya, nanti kita tuh nanti akan tahu caranya melatih mental itu seperti apa. Kalau sudah tahu caranya untuk berani ke depan. Mungkin seperti itu. Kalau dari saya, betul yang Kak Sajat bilang tadi awalnya, memahami materi dulu. Kita sebelum maju nggak mungkin dong kayak kita tuh langsung ke depan gitu kan. Pasti ada namanya grogi dulu. Mungkin kita kayak cara ngilangin groginya tuh dengan cara jalan-jalan sana kesini, nengok sana nengok sini, ada kan? Melihat kayak orang berbicara, dia tuh nggak diam aja di tempat. Jadi kalau misalnya diam tuh biasanya orang itu masih awal. Terus juga biasanya grogi megang mic, bener tak? Jadi kaku. Jadi kaku dengan berbicara mic. Terus juga satu lagi, kalau misalnya kita mau berbicara, Sampai mana tadi Bang? oh yang Sampai ini mana-mana lah. berbicara, cara menghilangkan grogi gitu kan, ngilangin grogi dengan cara ya mondar-mandir gitu, kiri ke kanan, megang mic-nya tuh nggak cuma diam aja, mungkin dia ada gerak-gerik tangan juga, ada apa sih namanya? Tremor. Bukan tremor, kayak apa sih? Mimik. Ya, mimik. Leluasa. Iya, jadi tangan tuh nggak diam-diam aja kaku kayak gini, siap gerak gitu kan, nggak Patung. Terus juga kita melihat audiens tuh. Audiens tuh kayak orang yang mendengar kita. Siapa sih yang mendengar? Kayak misalnya anak kecil, kita ubah tuh kayak ada candaan sedikit. Kalau misalnya seumuran, bahwa ada yang percintaan mungkin bucin-bucin sedikit ya kan, mungkin. Kalau misalnya lebih tua, mungkin kita agak lebih formal, lebih sopan lagi. Nah, jadi itu kita harus tahu penguasaan materi, terus audiensnya siapa, dengan terus sama satu lagi gimana sih cara kita tuh megang mic nggak tremor gitu sih. Pesan dan pesan apa sih yang mau disampaikan ke adik-adik SMK 5 Batam? Dari siapa dulu nih? Dari terserah. Bebas. Oh, kalau dari saya kesan saya tuh
menjadi kebanggaan tersendiri lah buat saya. Pernah maju ikut mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan sempat banyak juga yang memilih saya. Terima kasih dan maaf kalau misalnya saya nggak pilih, yang pilih Kak Sajat gitu kan. Terus pesan saya buat kalian, terima kasih buat semuanya yang sudah milih dan ya itulah. Mungkin hari mungkin itu aja pesan-kesan buat teman-teman atau adik-adik yang udah memilih saya. Maaf ya kalau misalnya mungkin itu aja dah. Sajat lagi mungkin. Ya, kalau dari saya kesan dan pesan. Kesan untuk dari SMK 5 untuk dari SMK 5 tuh kan teman-teman sekalian, terima kasih telah memilih pemilu kemarin. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah ikut berpartisipasi dalam hal pemilu kemarin. Dan pesannya semoga apa yang kami laksanakan untuk program-program selanjutnya didukung oleh teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan Kalau di bisa ACC, kalau bisa guru juga mendukung lah ya. mudah-mudahan di ACC semuanya dan program yang kami laksanakan itu berjalan dengan lancar. Wah, seru banget ya topik malam ini. Ya, semoga pesan dan pesan kakak dapat didengar dan dijadikan motivasi bagi penonton di rumah. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe karena Subscribe itu gratis. Yeay!